Assalamualaikum. Sebelum mulai, jangan lupa agenda bakteriologi untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai infeksi saluran kemih atau ISK. ISK adalah infeksi yang disebabkan karena adanya invasi bakteri pada saluran kemih, sehingga seseorang akan mengalami kesakitan saat berkemih. ISK dapat disebabkan oleh bakteri golongan gram positif maupun gram negatif. Faktanya, perempuan lebih mudah mengalami ISK jika dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena saluran uretra perempuan lebih pendek jika dibandingkan laki-laki, sehingga memudahkan kolonisasi bakteri invasi ke dalam saluran kemih. Seorang dinyatakan positif ISK jika koloni bakteri lebih dari sama dengan 10⁵ colony forming unit per mili. Oke, let's watching! Halo, sebelum mulai jangan lupa berdoa, menggunakan APD, dan sediakan alat bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, ada alkohol 96%, tisu kering, ose steril 10 mikron dan 1 mikron. Loop 1 mikron liter digunakan untuk urin yang keruh, sedangkan loop 10 mikron liter biasanya digunakan untuk urin yang jernih. Hal ini disebabkan karena urin yang keruh diduga mempunyai bakteri yang lebih banyak, sehingga kita hanya membutuhkan sedikit sampel dan sebaliknya. Oke, kemudian lampu bunsen, medium flat cone agar, dan tentu saja sampel urin. Sampel pemeriksaan tidak boleh lebih dari 2 jam. Hal ini karena bakteri membelah diri secara biner, sehingga ketika sampel didiamkan lama, maka jumlah bakteri akan semakin banyak dan menyebabkan hasil positif palsu. Sebelum kerja, lakukan disinfeksi pada meja kerja. Kemudian, beri etiket sampel atau identitas sampel. Kemudian, homogenkan sampel. Amati dan catat makroskopi sampel urin seperti warna, kekeruhan, volume, dan bau sampel. Ose atau loop inokulasi disposable steril tidak perlu disterilisasi dengan api. Homogenkan sampel menggunakan ose atau loop inokulasi sebanyak 3-5 kali putaran. Satu ose sampel dibuat satu garis tegak lurus, kemudian dengan gerakan zigzag, buat strik menyerupai jaring. Lakukan prosedur ini secara aseptis, dan hasil inokulasi akan terlihat seperti pada gambar. Ose yang telah digunakan dibakar menggunakan api sampai pijar dan dibuang ke tempat limbah infeksius. Jangan lupa matikan lampu bunsen dan bungkus cawan Petri menggunakan kertas membungkus cawan. Kemudian, jangan lupa beri etiket sampel atau identitas sampel pada kertas cawan. Sampel diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, jumlah koloni dihitung atau kepadatan koloni disamakan dengan skala perhitungan jumlah koloni. Sampel dinyatakan positif ISK jika jumlah koloni mencapai lebih dari sama dengan 10⁵ colony forming unit per mili. Setelah diamati, sampel pemeriksaan mempunyai kepadatan koloni yang sama pada skala 10⁵ CFU per mili, sehingga sampel urin pasien dinyatakan positif ISK. Agar selalu aman, jangan lupa bersihkan meja kerja setelah bekerja, dan disinfeksi meja kerja dengan larutan disinfektan. Oke, selesai. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.